Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran dalam kuburan umat yang ahli ibadah dan umat yang kafir sangat berbeda dalam Islam. Orang ahli ibadah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka dalam kuburnya layaknya seorang yang tidur pada malam pengantin baru. Sebaliknya, kondisi alam kubur bagi orang kafir sangat sadis dan selalu disiksa hingga menjelang akhir kiamat. Sebab dalam Islam meyakini bahwa akan ada siksa kubur dan hanya amal selama hidup di dunia yang bisa membantunya. Segala kekayaan dan pengawal selama hidup di dunia tidak akan dibawa mati dan masuk ke dalam kuburan. Ia akan hidup sendirian dengan lampu amal-amal, tak semewah layaknya hidup di dunia yang indah ini. Hanya amal seseorang yang bisa menerangi alam kuburan dan menjadi teman hidupnya di sana. Jika amalannya baik, maka sungguh dia adalah orang-orang yang beruntung, bisa terbebas dari siksa kubur. Dalam beberapa literatur kitab, terdapat beberapa hadis tentang ahli kubur yang dapat mengingatkan dan menguatkan keimanan umat Islam di dunia di alam baka. Begitu juga dengan pentingnya baca surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu." Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Al-Imran ayat 185. Pada firman yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, keadaan orang kafir apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99. Dari firman tersebut mengingatkan kita sebagai seorang hamba yang diberikan kenikmatan kehidupan dan disempurnakan tubuhnya untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Sebab di alam kubur Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menutup pintu taubat manusia, dan di sanalah ia akan menjalani hukuman atas perbuatannya selama di dunia, atau kenikmatan layaknya tidur sebagaimana pengantin baru. Malaikat penjaga kubur berkata, "Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru yang tidak akan dibangunkan kecuali oleh orang yang paling dicintainya. Kelak Allah yang akan membangunkannya dari pembaringannya." Oleh karenanya, dalam tradisi Jawa terdapat istilah istighatsah malam Jumat atau mengirimkan Al-Fatihah kepada ahli kubur. Sebab pada malam Jumat diyakini arwah-arwah nenek moyang akan datang ke rumah yang pernah ditempati untuk memanggil anak cucunya. Ada yang mengatakan bahwa Al-Fatihah sebagai hadiah atau lampu penerang seseorang di alam kubur. Berikut hadis dari Rasulullah tentang arwah-arwah ahli kubur. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya ruh-ruh orang mukmin datang setiap malam Jumat pada langit dunia. Lalu mereka berdiri di depan pintu-pintu rumah mereka. Masing-masing mereka memanggil-manggil dengan suara yang memelas. 'Wahai istriku, suamiku, anakku, keluargaku, dan kerabatku, sayangilah kami dengan sesuatu, maka Allah akan merahmati kalian. Ingatlah kami, jangan kalian lupakan. Sayangilah kami dalam keterasingan kami, minimnya kemampuan kami, dan segala apa yang kami berada di dalamnya. Sesungguhnya kami berada dalam tempat yang terpencil, kesusahan yang panjang, dan duka yang dalam. Sayangilah kami, maka Allah akan menyayangi kalian. Jangan kalian kikir kepada kami dengan memberikan doa, sedekah, dan juga tasbih. Semoga Allah memberikan rasa nyaman kepada kami sebelum kalian sama seperti kami. Sungguh rugi, sungguh menyesal, wahai hamba Allah. Dengarkanlah ucapan kami dan janganlah lupakan kami. Kalian tahu bahwa keutamaan yang berada di tangan kalian sekarang adalah keutamaan yang sebelumnya milik kami. Sementara kami tidak menafkahkannya untuk taat kepada Allah. Kami tidak mau terhadap kebenaran hingga ia menjadi musibah bagi kami. Manfaatnya diberikan kepada orang lain, sementara pertanggungjawaban dan siksanya diberikan kepada kami. Masing-masing mereka memanggil-manggil sebanyak 1000 kali. Kasihanilah kami dengan 1 dirham atau sepotong roti." Lalu Rasulullah menangis.
dan kami pun para sahabat menangis. Dan kami tidak mampu berbicara. Rasulullah bersabda, mereka adalah saudara-saudara kalian yang sebelumnya berada dalam kenikmatan dunia. Dan kini mereka menjadi debu setelah sebelumnya berada dalam kenikmatan dan juga kegembiraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu mereka menangis dan mengucapkan kutukan kepada mereka sendiri dan berkata, celakalah kita, jika kami menafkahkan apa yang kita miliki, maka kita tidak akan membutuhkan ini. Lalu mereka pulang dengan penyesalan. Dalam hadis tadi, bahwa Rasulullah meminta kepada umatnya untuk mengirimkan minimal Al-Fatihah kepada ahli kubur yang terdapat leluhur kita sendiri. Sebab mereka membutuhkan dan meminta-minta kepada orang yang masih hidup. Ditegaskan oleh Hasyiah Al-Bujarami, disebutkan bahwa ruh seorang mukmin mempunyai keterikatan dengan kuburannya dan tidak akan terpisah selamanya. Namun keterkaitan itu menjadi sangat dimulai dari asar hari Kamis sampai terbenam matahari hari Sabtu. Oleh sebab itu, masyarakat melakukan ziarah kubur pada hari Jumat, yaitu pada asar hari Kamis. Ziarah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke makam syuhada Uhud dilakukan hari Sabtu, karena pada hari Jumat beliau jadikan sebagai waktu untuk memperbanyak amal. Itulah kisah haru ahli kubur yang meminta-minta kepada orang yang masih hidup. Oleh karena itu, sebagai cucunya untuk mengirimkan doa atau zikir yang dikhususkan kepada nenek moyang yang sudah meninggal, agar mereka kembali ke alamnya tidak dalam raut penyesalan.